Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mams, hai bunda-bunda, dan hai teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Balik lagi di video saya dan di vlog saya yang sederhana ini ya teman-teman. Dan jangan pernah bosan untuk nonton video saya, dan jangan di skip-skip juga ya teman-teman. Terima kasih. Dan hari ini tuh aku kedatangan paket. Ini tuh pemberian dari subscriber dan sekaligus teman seperjuangan nge-YouTube ya teman-teman. Kami itu sama-sama pemula dan sama-sama merintis karir di per-YouTubean. Nah ini tuh dia tahu aku suka budgeting gitu, jadi dia beliin aku binder seperti ini. Nah ini sebenarnya udah lama aku incar dan udah ada di keranjang aku, cuman belum aku check out karena ada beberapa hal dan lain hal yang perlu dibeli dulu, jadi saya taruh di keranjang dulu. Dan akhirnya alhamdulillah dikirimin ini sama Jeng Ratna Indah. Terima kasih ya, semoga YouTube-nya berkembang juga dan semoga juga cepat-cepat monet. Dan teman-teman jangan lupa juga subscribe dia ya, ini channelnya yang ada saya tampilkan, dan dia akan berkunjung balik juga ke teman-teman. Terima kasih. Nah setelah buka paket tadi dan isinya kan belum ada, jadi aku pesan dulu yang untuk isiannya. Lanjut aku mau evaluasi budgeting aku di bulan Januari ini karena udah masuk Februari ya teman-teman. Jadi aku itu evaluasi dulu bagian mana yang harus dikurangi dan bagian mana yang harus ditambah. Dan seperti biasa untuk pengeluaran tetap itu kan aku bagi dua, itu ada pengeluaran tetap dan pengeluaran yang tidak tetap. Di pengeluaran tetap ini adalah pengeluaran yang harus dan wajib gitu ya teman-teman, dan nggak bisa diubah-ubah. Nah untuk listrik itu aku budgetin 300.000, tapi realnya itu 285.000 karena bulan ini kayaknya agak kemahalan bayarnya ya teman-teman. Dan sisa 15.000. Lanjut wifi itu 390.000 dan realnya itu 390.000 juga dan sisanya nggak ada. Hutang juga segitu 110.000, realnya 110.000, sisa nggak ada. Dan untuk tabungan pendidikan dan tabungan itu udah aku masukin, jadi itu memang nggak ada sisa ya teman-teman. Dan untuk sisa pengeluaran tetap itu adanya cuma 15.000 dari sisa bayar listrik kemarin. Dan untuk pengeluaran tidak tetap itu ada belanja bulanan yang aku budgetin 350.000 dan realnya itu 300.000, masih sisa 50.000. Dan untuk beras dan gas itu 150.000 dan realnya juga 150.000 dan sisanya nggak ada. Lanjut belanja mingguan itu satu minggu itu aku anggarin 150.000 ya teman-teman, dan untuk minggu pertama itu sisanya 15.000. Untuk minggu kedua itu sisanya 10.000. Untuk minggu ketiga itu aku minus ya teman-teman, minus 5.000. Jadi realnya itu 155.000. Dan untuk minggu keempat itu realnya habis 150.000 dan sisanya juga nggak ada karena habis ya teman-teman. Lanjut untuk susu anak aku anggarinnya itu 150.000, ternyata realnya itu 200.000 dan aku minus 50.000 karena satu bulan itu dia habisin 2 kardus gitu ya teman-teman. Dan untuk jajan anak 100.000 dan udah habis. Lanjut skincare aku anggarin 100.000 juga dan udah aku pakai.
Dan untuk dana kesenangan 100.000 itu juga udah kepake karena awal bulan itu kan biasanya kami makan di luar, jadi udah kepake semuanya. Untuk servis motor itu aku anggarin 150.000 dan kepake itu 100.000 dan masih sisa 50.000. Dan untuk dana tak terduga itu aku anggarin 100.000 dan realnya itu juga habis 100.000 ya teman-teman, karena dana tak terduga ini aku anggarin buat sampah 40.000 dan 60.000 nya itu buat hal-hal yang gak terduga gitu ya, yang mendesak. Dan untuk totalnya itu 1.730.000 ya teman-teman, dan masih sisa 70.000 lagi. Dan dari pendapatan aku yang 2.800.000 itu masih sisa 70.000. Dan untuk 70.000 ini juga habis ya teman-teman, karena seperti yang teman-teman tahu, waktu aku ke puncak kemarin aku juga beli beberapa cemilan buat anak dan juga buat aku, dan sisanya itu kepake di situ. Nah, beginilah cara aku mengevaluasi budgeting aku. Ini bagi aku sangat perlu banget karena bisa untuk mengontrol keuangan aku. Dan ada juga sih ya teman-teman yang nanya di video aku yang budgeting, kok bisa ya dengan penghasilan segitu cukup untuk biaya hidup selama sebulan di perkotaan. Dan kalau aku sendiri sih emang aku targetin seperti ini, karena kalau nggak di budget seperti ini nantinya akan kekurangan setiap bulannya. Dan suami aku itu emang nggak ada penghasil tambahan, jadi ini benar-benar real kebutuhan hidup ya teman-teman. Dan ini benar-benar real yang aku belanjain, karena nggak mungkin kan aku mengada-gada, karena memang pendapatan lain selain gaji suami aku itu belum ada. Dan mudah-mudahan aku juga bisa bekerja ya teman-teman untuk membantu perekonomian rumah tangga. Nah, lanjut, ini aku mau kasih lihat ke teman-teman. Waktu itu pernah ada video aku tantangan menabung 5.000, dan udah lama nggak aku update gitu, karena memang pengeluaran aku tiap bulan itu pas-pasan ya teman-teman, jadi baru keisi beberapa kolom aja. Dan ini untuk covernya itu sobek ya, karena memang disobekin sama anak-anak aku. Dan tadi aku udah unjukin ke teman-teman kan, itu bekas stiker yang udah disobek-sobekin sama anak aku. Dan ini aku mau bikin tempelan baru lagi agar lebih terkontrol lagi ya teman-teman untuk tantangan menabung 5.000-nya. Ini tuh untuk lebaran dan untuk beli tiket pulang kampung juga. Nah, ini aku isi yang 5.000-an tadi, dan aku campur juga dengan uang koin karena memang toplesnya itu nggak banyak ya teman-teman. Jadi karena kebetulan belum penuh kan yang tantangan 5.000, jadi aku isiin yang koin di situ juga. Nanti kalau udah ada toples yang lain, untuk uang koinnya akan aku pindahin. Ini tuh kolomnya ada 30 kolom ke sampingnya dan 10 kolom ke bawahnya. Jadi totalnya itu 300 kolom dikali 5.000, itu hasilnya itu 1.500.000. Lumayan lah ya teman-teman, ini untuk nabung santai. Dan sekian dulu video saya kali ini, dan saya berharap teman-teman jangan pernah bosan dan nonton video saya sampai habis. Sampai di sini dulu video saya kali ini ya teman-teman. Sampai ketemu juga di video saya selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai habis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.